Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Umamita. Kita lanjut untuk soal nomor 11. Sudah 10 soal, kita lanjut yang nomor 11. Unsur X dan Y dapat membentuk dua macam senyawa di alam. Ayo, kalau ada dua unsur dapat membentuk dua macam senyawa, berarti itu hukum apa? Ayo, berarti hukum Dalton. Oke, Uma tulis dulu hukum Dalton. Komposisi X dalam senyawa pertama, ini Uma sudah buatkan tabel, ada senyawa 1 dan senyawa 2. Ini di sini komposisi X dalam senyawa pertama adalah 20%. Uma tuliskan di senyawa 1 ini 20%. Oke, jadi totalnya dianggap 100%. Jadi kalau X-nya 20%, maka Y-nya itu 80%. Persennya kita hilangkan saja supaya mempermudah. Nah, kita lanjutkan baca soalnya. Dan komposisi Y dalam senyawa kedua, berarti kita tuliskan di sini komposisi Y 60%. Kalau Y-nya 60%, maka X-nya berapa persen? Iya benar, 40%. Nah, sekarang maka unsur Y pada senyawa kedua adalah titik-titik. Nah, sekarang kita tuliskan perbandingannya ya. Jadi ini 20 berbanding 80, 40 berbanding 60. Supaya permudah, nolnya kita coret saja. Berarti 2 berbanding 8, satunya 4 berbanding 6. Nah, untuk supaya kita mengetahui perbandingan berganda, maka kita buat salah satu sama. Jika massa X dalam senyawa tersebut dibuat sama, ingat ya, kalau hukum Dalton itu bunyinya ada dua unsur dapat membentuk dua buah senyawa. Di sini senyawa 1 dan senyawa 2. Jika salah satu unsurnya dibuat sama, di sini yang dibuat sama itu unsur yang X. Ini kan dibuat sama. Uma tulis di sini dibuat sama. Kalau X-nya dibuat sama, maka Y-nya bagaimana, Uma? Nah, kita buat sama dulu ya di sini ya. Uma buat di sini buat 1. Nah, dibuat 1 juga. Nah, 2 supaya jadi 1 kan dibagi 2. Maka sekarang 8 juga dibagi 2. Kalau 8 dibagi 2 hasilnya 4. Nah, sekarang lagi. Kalau di sini, ini kan 4 berbanding 6. 4-nya Uma buat jadi 1. Artinya 4 dibagi 4 supaya 1. Berarti 6-nya juga dibagi 4. Berarti sini 6/4. Nah, ini kan massa X-nya udah Uma buat sama nih. Udah Uma buat sama. Nah, bagaimana perbandingan Y-nya di senyawa 1 dan di senyawa 2? Nah, berarti jawabannya adalah 4 berbanding 6/4. Apakah ada jawaban ini? Jawabannya adalah nggak ada, Uma. Jadi gimana ini? Nah, supaya ada, maka kita kalikan saja dengan angka 4. Nah, kita kalikan ya supaya ini 4-nya hilang. Semuanya dua-duanya kita kali dengan 4. Berarti 4 kali 4 ini 16. Nah, terus ini 6/4 dibagi 4. Berarti ini coret ya. Berarti hasilnya 6. Apakah ada jawaban ini di option? Jawabannya juga nggak ada, Uma. Karena bunyi hukum Dalton itu perbandingannya harus bulat dan sederhana. Bilangan ini kan bulat, Uma, tapi sudah sederhana belum? Ternyata belum sederhana. Kalau kita sederhanakan, kita bagi dengan angka berapa, Uma? Kita bagi dengan angka 2. Kita bagi dengan angka 2 ya. Kalau dibagi angka 2 berarti ini 8. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Adakah jawaban 8/3? Oh, ternyata ada, yaitu option A. Lanjut soal nomor 12. Oke. Atom besi berarti Fe ya, dengan oksigen, Fe dengan O, dapat membentuk dua macam senyawa. Ya Allah, lagi-lagi ini adalah hukum Dalton.
yaitu senyawa. Nah, di sini senyawanya sudah dikasih tahu FeO sama Fe2O3. Pada senyawa pertama itu FeO, ini Uma buat seperti ini. Senyawa pertama FeO, senyawa kedua adalah Fe2O3. Nah, senyawa pertama itu setiap 3,5 gram besi, Uma tulis di sini, setiap 3,5 gram besi, oke, direaksikan dengan 1 gram oksigen. 1 gram oksigen. Oke, berarti perbandingannya berapa ini? Perbandingannya sudah bulat sama sederhana belum? Nah, perbandingannya ini belum bulat dan sederhana. Kalau supaya bulat dan sederhana, maka kita buat ini supaya bulat dan sederhana, kita kalikan dengan 2. Kalau 3,5 dikali 2 berarti 7. Kalau 1 dikali 2 berarti 2. Nah, ini sudah bulat dan sederhana ya. Berarti Fe berbanding O dalam senyawa FeO itu 7 banding 2. Nah, sekarang bagaimanakah dengan yang Fe2O3? Nah, di sini pertanyaannya, massa oksigen. Berarti ini yang ditanya. Yang dibutuhkan untuk 3,5 gram besi untuk membentuk senyawa kedua. Berarti ini besinya nih kan nih, besinya 3,5 gram. Berarti ada di sini 3,5 gram. Kalau di sini 3,5 gram, berapakah yang di sini? Nah, sekarang perbandingannya itu begini caranya. Di sini kan Fe berbanding O, kan Fe-nya 1 berbanding 1. Nih, tapi di senyawa 2, ini kan perbandingan Fe-nya kan ada 2 nih. Ini perbandingan 2 banding 3. Nah, kalau begitu ceritanya, berarti ini 2 kali lipatnya. Fe-nya ini adalah 2 kali lipatnya. 1 ke 2 ini kan 2 kali lipatnya, berarti ini kan dikali 2. Dikali 2, oke. Nah, di sini ini 3 kali lipatnya. Nah, berarti perbandingan sederhananya adalah ini berarti 3,5 berbanding 1. Berarti kalau di sini 3,5-nya dikali 2 berarti 7. Oke, berbanding. Nah, sekarang satunya itu dikali 3 berarti 7 banding 3. Nah, ini adalah perbandingan untuk yang Fe2O3. Ini yang 7 berbanding 2, ini untuk Fe2, FeO. Nah, sekarang yang ditanyakan kan bukan ini Uma, yang ditanyakan adalah ketika Fe-nya itu 3,5 gram, maka O-nya berapa Uma? Nah, kita lihat aja. Kan ini perbandingannya untuk yang senyawa kedua, ini senyawa untuk Fe2O3, ini untuk yang FeO. Nah, untuk Fe2O3 ketika 7 harus berbanding 3. Kalau 3,5 berarti di sini harus berapa? Setengahnya bukan. Ini kan ke setengahnya. Ini kan setengahnya, berarti ini dikali setengah, berarti ini juga nanti dikali setengah. Nah, berarti ini cuma 1,5 gram. Oke. Jawabannya adalah yang A. Lanjut ke nomor 13. Nah, kita sudah ke volume-volume nih. Kalau volume-volume berarti kalau bukan hukum Gay-Lussac, satunya hukum Avogadro. Kita lihat hukumnya siapakah ini? Gas nitrogen dan gas hidrogen bereaksi membentuk gas amoniak. Reaksinya adalah ini. Kita cek dulu reaksinya apakah sudah setara. Karena reaksi dalam penulisan reaksi itu harus setara supaya kita bisa mencari volume dengan benar. Karena perbandingan volume adalah perbandingan koefisien. Jadi koefisiennya harus benar, harus setara. Kita cek ya. N2 di sebelah kiri berarti N-nya ada 2, nitrogennya ada 2. Sebelah kanan kita cek. Oke, nitrogennya juga ada 2. Hidrogen di sebelah pereaksi itu 3 dikali 2 berarti 6. Berarti ini hidrogennya ada 3 ya, dikali 2 juga 6. Oke, berarti Uma di sini tulis setara. Sudah setara. Nah, yang ditanyakan dalam soal ini adalah pada suhu dan tekanan yang sama. Ini ciri banget, ciri dari Gay-Lussac atau Avogadro. Tapi kita lihat ya. Pada suhu dan tekanan yang sama, untuk menghasilkan 3 liter NH3 dibutuhkan volume gas nitrogennya berapa dan gas hidrogennya berapa. Nah, kalau sudah begini ceritanya, ini mah hukumnya Gay-Lussac. Kenapa Gay-Lussac sih Om? Karena
Di sini kan ada perbandingan koefisien merupakan perbandingan volume. Karena di sini volume NH3-nya diketahui. Kita tuliskan di bawah reaksi ya. Ini liter, ini ada 3 liter. Nah, berapakah N2-nya? Berapakah H2-nya? Ini sangat mudah. Nah, kita lihat ya, perbandingan koefisiennya berapa? Kan perbandingannya 1 berbanding 3 berbanding 2. Kita lihat dulu ya perbandingan koef. Tulis dulu di sini perbandingan koefnya 1 berbanding 3 berbanding 2. Oke, kasih kotak. Oke. Nah, kalau ini 3 liter, berapakah yang ini? Nah, kita tulis aja. Di sini kan ada perbandingannya 1 banding 3 banding 2. Caranya sangat mudah. Caranya kalau mau cari volume N2 sama dengan koefisien N2, berarti ini 1 berbanding dengan koefisien NH3 yang diketahui kan, berarti 2 dikalikan volumenya 3 liter. Hasilnya berapa, Uma? Hasilnya adalah 1,5 liter. Mudah kan? Ya iyalah, kalau dilihat mah sederhana banget nih. Ini kan 1 berbanding 2. Kalau yang 2 itu 3 liter, berarti yang 1 kan setengahnya. Setengah dari 3 liter kan 1,5. Tapi caranya seperti ini ya. Koefisien yang dicari dibagi dengan koefisien yang diketahui dikali volumenya. Nah, sekarang untuk panah ke sana. Untuk yang volume H2. Oke. Untuk volume H2, koefisien yang dicari siapa? H2 kan? Berarti 3 dong. Dibagi dengan koefisien yang diketahui. Berarti yang diketahui kan NH3. Berarti 2 dong. Dikali dengan 3 liter. Oke. 3 kali 3, 9. Dibagi 2 sama dengan 4,5 liter. Jawabannya yang mana, 1,5 liter sama 4,5 liter. Kita Oke deh. Aduh, lanjut. 2 soal terakhir. Nah, ini panjang ini ceritanya. Oke, nggak apa-apa. Kita lihat ya soalnya. Campuran gas C3H8. C3H8 itu adalah propana. Ini gas propana. Nah, dan gas C2H4 ini adalah etena. Sebanyak 22 liter. Berarti kalau Uma tuliskan di sini, diketahui dulu ya. Diketahui. Berarti ini kan campuran nih. Berarti Uma tuliskan V propana. Uma tulis gini aja. Ditambah V etana sama dengan 2,2 liter. Oke. Dibakar menghasilkan CO2 dan H2O. Dibakarnya sempurna. Nah, ciri dari reaksi pembakaran sempurna itu hasilnya pasti CO2 dan H2O. Kalau suatu alkana atau alkena direaksikan atau dibakar sempurna, hasilnya CO2 dan H2O. Berarti kita tuliskan reaksinya. Oke. Uma tuliskan di sini aja. Ini reaksi yang pertama, nanti ini reaksi yang kedua. Reaksi yang pertama itu kan si C3H8. C3H8 gas ditambah O2. Kalau direaksikan atau dibakar berarti pasti ditambah dengan O2. Hasilnya sempurna, pembakaran sempurna hasilnya CO2 gas dan H2O. Oke, H2O di sini keterangannya adalah gas ya. Oke. Yang kedua, reaksi yang kedua adalah C2H4 gas ditambah O2 gas. Reaksinya hasilnya juga CO2 gas ditambah H2O gas. Nah, sekarang kita setarakan dulu. Di sini C-nya kan 3. Berarti ini harus dikali 3. Hanya 8. Maka di sini berarti harus dikali 4. Nah, cara menyetarakan urutannya adalah setarakan dulu C-nya, baru H-nya, baru terakhir adalah O. Berarti ini C-nya udah sama, H-nya udah sama, dan sekarang tinggal O. O di sini 3 dikali 2, 6. Sedangkan ini 4 dikali 1, 4. Ya. 6 ditambah 4, 10. Nah, di sini supaya 10, maka harus dikali 5. Oke. Lanjut, yang kedua, harus setara juga ini. C-nya 2, berarti ini dikali 2. Hanya 4 berarti ini dikali 2. Nah, sekarang O-nya ya. 2 kali 2, 4. 2 kali 1,
2, berarti 4 ditambah 2 hasilnya 6. Supaya 6 berarti ini harus dikali 3. Oke, perbandingannya kita sudah dapat. Ini berarti perbandingannya 1 berbanding 5, 1 berbanding 5, berbanding 3, berbanding 4. Ini Uma buletin ya. Oke. Ini berarti perbandingannya adalah, oke, ini 1 berbanding 3, berbanding 2, berbanding 2. Oke, ini perbandingannya. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah, jika diukur pada tekanan dan suhu yang sama, volume gas C3H8 atau propana dan C2H4 berturut-turut berapa? Nah, sekarang tadi kan yang diketahui kan kalau VP dibanding ditambah VE hasilnya 22. Nah, sekarang kalau VP-nya berapa, VE-nya berapa, itu bisa kita cari lewat reaksi ini. Oke, kita lihat ya. Di sini ada keterangan nih. Ada informasi. Volume CO2 yang dihasilkan. Berarti yang dihasilkan berarti 2 ini ya. Ini kan ada ini nih. Ini yang dihasilkan. 3 CO2 itu berasal dari pembakarannya yang C3H8. Yang 2 CO2 itu hasil dari yang etenah yang C2H4. Kalau CO2 berarti kita tulis ya, volume CO2 bagian yang pertama ditambah, ini maksudnya punya propana, volume CO2 bagian yang kedua itu totalnya 54 liter. Nah, ini yang diketahui, ini modal kita. Nah, bagaimana Uma? Kan kita sudah punya 2 reaksi yang setara. Nah, kalau di sini kita ibaratkan, kayaknya di sini agak ribet, kita tuliskan lagi. Reaksi yang pertama itu C3H8 ditambah 5O2 menghasilkan 3CO2 ditambah 4H2O. Nah, reaksi yang kedua itu ada C2H4 ditambah 3O2 menghasilkan 2CO2 ditambah 2H2O. Oke. Nah, di sini volume sisa si CO2 kan 54 nih. 54 itu untuk berdua. Kalau Uma ibaratkan ini X, volume ini X. Berarti untuk yang CO2 ini kan berarti 54 dikurang X. Karena total mereka berdua kan 54. Oke. Nah, sekarang ingat hukumnya si Gay-Lussac. Kalau hukum Gay-Lussac, perbandingan koefisien adalah perbandingan volume. Nah, sekarang kita lihatnya perbandingan koefisiennya kan 1 berbanding 5 berbanding 3 sama berbanding 4. Lah kalau ini 3, ini kan yang ditanyakan nih, kita pengen tahu ini nih. Berarti ini kan perbandingannya 1/3 dikali X. Nah, ketemu nih. Nah, kalau yang ini kan koefisiennya 1, C2H4 koefisiennya 1, dan CO2-nya koefisiennya 2, berarti setengah. Karena 1 berbanding 2 dikali 54 dikurang X. Oke. Kita lihat ya. Nah, sekarang kan kita pengen tahu nih, berapakah X-nya supaya ketemu. Oke, kita lihat ya. Nah, sekarang berlaku hukum. Nah, nih. Sekarang ini kan volumenya kalau ditotal kan 22. Berarti berlaku, oke, 1/3 X ditambah setengah dikali 54 dikurang X sama dengan 22 liter. Sekarang berarti ini 1/3 X ditambah ini kan setengah dikali 54 berapa? Setengah dikali 50 adalah 27. Dikurang, ini dikurang ya, negatif ya, setengah X. Oke, sama dengan 22 liter. Ini pindah ruas saja nih, yang 27 nih. Nah, ini berarti tinggal yang sebelah kiri adalah 1/3 X. Oke, Uma ke sana biar kelihatan. 1/3 X dikurang setengah X sama dengan, ini 22, pindah ruas ya, 27 berarti jadi negatif 27. Oke, kita lanjutkan. Ini supaya sama, kita buat pembilangnya per 6, 1/6 aja. 1/6 ya. Oke. Nah, sekarang berarti 1/3 ini 6 dibagi 3 kan 2 kali 1 berarti ini 2. Ini X. Oke, berarti ini 1/3 ya. Ini berarti ini 3, ini berarti 3 ini. Oke, ini X juga. Nah, ini 22 dikurang 27 berapa?
20 adalah negatif 5. Nah, hasilnya negatif. Nah, di sebelah sini juga negatif nih. Berarti ini kan 2 dikurang 3. 2 dikurang 3 kan 1. Berarti ini negatif 1/6x. Sama dengan min 5. Supaya negatifnya hilang, kita samakan kalikan dengan min 1 ya. Kita kalikan dengan min 1, berarti hasilnya jadinya 1/6x sama dengan 5. Nah, X-nya sama dengan, berarti dikaliin, berarti 30. Karena 6 dikalikan dengan 5, berarti 30. Berarti X-nya adalah 30 liter. Nah, sekarang 30 ya. Nah, sekarang kita kalikan lagi dengan ini. Ini volume C3H8, volume C3H8 kan 1/3 X. Kita masukkan aja X-nya. X-nya berarti dikalikan 1/3 dikali 30. Sama dengan, berarti ini coret. Ini berarti 10 liter. Oke, hasilnya 10 liter. Nah, sekarang ini berapakah Nah, ini mudah aja. Kalau tadi kan volume C3H8 ditambah volume C2H4, itu totalnya kan 22. Kalau totalnya 22, berarti ini berapakah? Ini tinggal di ini aja. 22 liter dikurang yang ini 10 liter sama dengan 12 liter. Ini ketemunya. Panjang ini ceritanya. Jadi jawabannya adalah 10 liter dan 12 liter. Jawabannya adalah C. Soal yang terakhir. Oke, soal yang terakhir ini. Ini mah nggak ngitung Uma. Nah, perhatikan pernyataan mengenai gas metana. Oke, dengan gas metana dan propana. Nah, kita lihat ya. Ada pernyataan 1, 2, 3, dan 4. Pernyataan yang tepat ditunjukkan oleh, pembakaran menggunakan metana itu katanya lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan menggunakan propana. Apakah iya? Kita tanda tanya dulu. Yang kedua, kebalikannya nih, pembakaran menggunakan gas propana lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan pembakaran gas metana. Kebalikannya ya, berarti kan. Nah, sekarang volume dengan volume yang sama, volume gas CO2 hasil pembakaran metana katanya lebih sedikit. Nah, untuk membuktikannya berarti kita sama kayak tadi dengan nomor 14. Kita tuliskan dulu reaksi pembakarannya. Sekarang tuliskan yang pertama ya, yang propana C3H8 ditambah dengan O2 menghasilkan CO2 ditambah H2O. Nah, ini kan sama kayak tadi. Ini dikalikan 3, berarti ini 4, berarti ini 5. Oke, ini yang pertama, pembakaran propana. Sekarang yang metana CH4 ditambah dengan O2 itu menghasilkan CO2 ditambah H2O. Nah, ini berarti kan C-nya udah sama nih. Hanya yang belum sama dikali 2, berarti ini dikali 2. Nah, sekarang pernyataan yang ini. Dengan volume yang sama, seandainya nih volumenya sama nih, ini sama 1 liter. Nah, volume gas CO2 hasil metana lebih sedikit dibandingkan dengan gas CO2 yang dihasilkan oleh propana. Sekarang kita buktikan. Metana itu hasilnya berapa? CO2-nya di sini. CO2-nya 1. Sedangkan kalau CO2-nya hasil dari propana ini kan 3. Berarti 1 sama 3 lebih sedikit atau lebih banyak? Lebih sedikit, berarti nomor 3 benar. Oke. Kalau nomor 3 benar, nomor 4 pasti salah karena nomor 4 kan kebalikannya. Dengan volume yang sama, katanya CO2 hasil pembakaran propana lebih sedikit. Enggak, propananya harus lebih banyak. Propana itu 3. Hasil CO2-nya itu 3, sedangkan kalau metana itu hasilnya 1 CO2. Nah, ini 1 CO2, sedangkan ini 3 CO2. Oke, berarti nomor 3 benar, nomor 4 salah. Nah, sekarang manakah yang lebih ramah lingkungan? Yang metana atau yang propana? Nah, sekarang yang menghasilkan gas karbon dioksida lebih sedikit siapa? Yang menghasilkan karbon dioksida lebih sedikit kan yang metana. Berarti yang lebih ramah lingkungan adalah yang metana. Jawabannya adalah 1 dan 3. Itu adalah option B. Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah menyelesaikan soal tentang hukum dasar kimia. Ada 5 hukum dasar. Semoga bermanfaat. Dan selamat belajar untuk semuanya. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Uma ada satu permintaan. Yang pertama, doakan Uma semoga sehat selalu dan dukung channel Uma. Caranya dengan klik like, klik share, dan jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video dari Uma. Semoga bermanfaat, menjadi amal jariah Uma dan menjadi amal ibadah Uma, menjadi ladang pahala Uma dan semuanya. Terima kasih untuk semuanya. Uma ucapkan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.